Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa. hidup rakyat Indonesia, Hidup rakyat Indonesia. hidup perempuan Indonesia, Hidup perempuan Indonesia. hidup hijau Toska. Hidup hijau Toska. Oke, teman-teman, kembali lagi pada kita pada podcast Politik Talk kita pada hari ini. Kita pada hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa nih, guys. Kedua calon presiden mahasiswa BEM KBM IAICB periode tahun 2025 hingga tahun 2026. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Saya selaku komandan Satuan Tim Elit. Perkenalkan, nama saya Fadlan, selaku komandan Satuan Tim Elit periode tahun 2024 hingga 2025. Oke, kita perkenalan diri dulu kali Bang ya, dari capres nomor urut 1 dulu nih. Oke, gimana Bang? Kabar sehat Bang? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. komandan. Gimana Bang? Boleh perkenalan nama dulu Bang sama Oke, prodi gitu. perkenalkan nama saya Muhammad Royhan Nabil. Teman-teman biasa manggil Royhan ya. Dari prodi Manajemen Bisnis Syariah dan sekarang menjadi calon presiden nomor urut 1. Oke, guys, beliau bernama Bung Roy, capres nomor urut 1 ya guys. FYI, beliau Bang Roy ini selaku ex Kabir, ex Kepala Biro Sosial gitu ya, periode tahun 2023 sampai 2024 gitu ya. Oke, kita belum perkenalan nih ke capres nomor urut 2 sebelah saya. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Baik. Boleh Bang, kenal nama sama prodi Bang. Sebelumnya, Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Umar Syakir Wudda. Saya dari program studi akuntansi syariah. Oke, Bang akuntansi syariah Bang ya. Betul. Oke, pada podcast Politik Talk kita pada hari ini kita akan membahas politik ranah kampus nih Bang, politik kampus gitu ya. Karena kan saat ini kita sedang hangat sedang masa-masa pemira ya Bang, pemira yang akan datang gitu. Jadi sama-sama kita mengundang nih kedua calon presiden mahasiswa. Kita bersama-sama nih kita mengetahui strategi, langkah, tujuan maupun harapan yang akan kedua capres ini akan jalankan selama 1 tahun masa menjabat gitu ya. Oke, jadi di sini kita Bang ada beberapa pertanyaan nih Bang, atau kita kan mungkin masih belum mengenal lebih dalam nih terkait visi misi dari kedua capres gitu. Yang mana banyak juga nih dari KBM IAICB mungkin nggak hadir pada acara debat Capresma kemarin atau uji kelayakan calon presma gitu ya. Oke, dari Capresma nomor urut 1 nih Bang. Saya menanya dulu Bang ya. Nanti kita gantian dulu Bang ya. Boleh namanya. Oke. Boleh dong Bang di spill visi misinya gitu ya. Dan yang aneh rasa nih Bang, mungkin dari visi misi yang Abang cantumkan itu pasti ada keresahan yang mungkin Abang rasakan nih gitu, sehingga mencantumkan visi misi tersebut gitu. Kira-kira apa nih Bang alasannya gitu? Oke, terima kasih komandan. Iya Bang. Mungkin saya tidak bacakan visi misi secara keseluruhan ya. Oke Bang. Karena memang ini kita diskusi aja ya. Oke, diskusi aja. Kemarin sudah berseliweran juga gitu ya, ada di banner-banner kampanye gitu ya. Iya, benar. Ada di Grand Design juga gitu ya. Nah, cuman saya pengen jelaskan ke teman-teman semua yang mungkin menyaksikan nanti bahwasanya visi misi ini mencakup seluruh KBM gitu ya. Jadi memang gambaran besarnya untuk internal kemudian untuk eksternal gitu ya. Nah, kalau kita bahas tentang Grand Design ini gitu ya, maka secara komprehensif gitu ya, secara menyeluruh memang mengarah pada pembentukan karakter mahasiswa gitu ya. Tapi bukan tentang individu mahasiswa itu sendiri gitu ya. Tapi ada pengembangan akademik gitu ya. Kemudian pengembangan karakter gitu ya, yang memberikan kontribusi yang nyata gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di visi misi gitu ya. Di visi ini memang berfokus pada nilai-nilai Islami dan akhlak mulia gitu ya. Karena itu menjadi landasan pertama untuk budaya-budaya yang ada di kampus kita gitu ya. Jadi memang pada dasarnya kampus kita itu dibangun dengan nilai-nilai budaya Islam seperti itu. Jadi mungkin bagian daripada Grand Design
selain daripada akhlak mulia, kemudian nilai Islami, kita juga memberikan kontribusi nyata gitu ya. nyata, Sesuai oke. dengan konsep Tridharma perguruan tinggi ya. Oke, betul. Setelah pengabdian kemudian penelitian gitu ya, Mhm. kita memberikan kontribusi kepada masyarakat. Seperti itu. Masyarakat. Oke. Mungkin itu gambaran besarnya ya Mhm. terhadap visi misi yang saya akan bawakan nanti terhadap keluarga besar mahasiswa IAICB. Oke, jadi demikian guys dari eh, grand design atau pencapaian yang ingin dicapai oleh Capres nomor 1 gitu ya. Yang penting berakhlakul karimah Iya, ya Bang ya. Jadi ya secara garis besar emang KBMI AICB ini memang harus memiliki akhlak yang baik, yang memiliki jiwa Iya. taat gitu ya gitu. Jadi di samping itu juga Bung Roy juga Tridharma ya apa namanya? Oke, Tridharma perguruan tinggi. perguruan Ya. tinggi gitu. Itu konsep Tridharma perguruan tinggi itu setelah kita belajar di kelas gitu ya, kita mengadakan penelitian, maka bentuk langkah konkretnya kita memberikan pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Maka itu bagian daripada visi kami seperti itu. Oke, siap. Komandan. Oke, selanjutnya dari Capresman nomor urut 2 nih Bang. Boleh. Apa? Boleh dijelasin nih Bang sedikit daripada visi misinya gitu dan apa sih Bang yang menjadi alasan antum memilih visi misi tersebut gitu. Oke. Boleh Bang. Makasih ya, Bapak. Iya Bang. Kalau misalnya dari visi sendiri, sebenarnya lahir dari keresahan, mungkin bisa dibilang keresahan pribadi ataupun keresahan yang aneh rasakan gitu selama aneh menjadi orang atau seorang organisatoris di KBM kita sendiri gitu. Yang mana aneh sendiri ngelihat gitu kalau misalnya teman-teman aneh ataupun siapapun gitu yang di KBM ini masih banyak yang memang hadir di dalam organisasi itu tidak sepenuhnya gitu. Sebenarnya kan memang dalam berorganisasi ini mereka punya porsinya masing-masing gitu. Tapi aneh rasa gitu teman-teman itu belum memiliki memang poin ataupun progres yang ingin dicapai. Jadi hanya sekadar mengikuti dan juga menggugurkan kewajiban. Yang aneh rasa seperti itu gitu. Nah, maka dari itu kalau misalnya aneh sendiri ingin menghadirkan ataupun mencetak teman-teman KBM sendiri gitu ya. Yang kemudian memiliki poin ataupun tujuan yang aneh rangkum menjadi poin-poin ya. Ada teman-teman yang KBM yang kemudian menjadi berintelektual, progresif, dan juga dapat bersuara. Sebenarnya itu 3 poin yang aneh bawa di visi ini gitu. Siap. Nah, melihat dari hal tersebut juga gitu. Selain tadi dalam berorganisasi gitu ya, aneh juga melihat sedikit dari teman-teman aneh yang memang kadang entah di kelas ataupun di organisasi itu mereka belum berani bersuara, entah itu dalam seperti bertanya gitu. Iya, betul. Sehingga aneh, wah ini sepertinya ada yang harus diperbaiki gitu. Nah, Betul. ya. Nah, jadinya tentunya itu juga menjadi salah satu tujuan aneh ataupun visi aneh yang memang nanti ingin aneh coba sama-sama perbaiki, sama-sama cari solusinya. Begitu mungkin. Betul. Secara gambaran besar atau garis besarnya seperti itu. Oke, siap. Jadi Bung Umar dari Capresman nomor urut 2, beliau ingin kita sebagai organisator kita ini jangan sekedar menggugurkan kewajiban ya Bang, tapi kita juga berkontribusi nyata dan belajar dengan sungguh-sungguh di organisasi gitu. Karena kan sejatinya ketika kita terjun di organisasi ya Bang, kita harus ikut partisipasi secara aktif gitu. Jangan hanya sekedar melaksanakan proker atau menggugurkan kewajiban gitu. Tapi kita sama-sama melatih critical thinking misalkan gitu ya. Ataupun misalkan dia bisa peduli terhadap sekitar, baik KBM maupun kondisi politik yang ada di negeri ini gitu Bang ya gitu. Karena apalah daya kita jika mahasiswa tapi apatis gitu Bang ya. Nah, itu dia. Jangan sampai terjadi sama KBM IAICB nih Bang. Betul nggak Bang? Iya, betul. Iya. Oke, berarti bisa kita simpulkan secara bersama-sama ya bahwasannya Capres nomor urut 1 beliau ingin mengedepankan akhlakul karimah, juga ingin berkontribusi kepada masyarakat gitu. Dan juga dari Capres nomor urut 2 ingin mencetak pribadi-pribadi yang lebih profesional gitu ya, berintelektual,
dan melatih daya pikir kritis gitu ya. Tentu itu menjadi visi misi yang sangat utama gitu ya, apalagi dalam badan eksekutif mahasiswa gitu Bang ya. Oke. Jadi itu saja Bang ya dari penyampaian visi misi Bang ya. Oke, selanjutnya jadi gini Bang, ini pertanyaan yang cukup sederhana tapi itu penting untuk diketahui oleh KBM nih Bang. Mungkin dari Bung Umar dulu ya. Boleh. Jadi apa sih Bang tujuan atau motivasi Abang maju untuk menjadi calon presiden mahasiswa gitu Bang? Mungkin ada keresahan pribadi gitu yang ingin disampaikan oleh KBM gitu sehingga Abang ingin turut andil mengambil amanah menjadi presiden mahasiswa gitu Bang. Ya silakan Bang, gimana Bang? Oke. Kalau misalnya dari Ane sendiri, sebenarnya karena mungkin latar belakangannya selama di BEM ya, maksudnya. Latar belakangannya selama di BEM itu kan Ane di Kominfo, gitu. Ane belum banyak belajar hal, khususnya di pergerakan ini yang memang dulunya Ane di latar belakang, gitu ya. Di apa? Memang di belakang layar gitu ya istilahnya. Iya. Nah, banyak hal yang Ane belum tahu gitu. Nah, maka dari itu dengan berlandaskan mungkin pengalaman dan juga memang hal-hal yang Ane bawa gitu ya, rasakan tadi. Nah, dengan menjadi dengan tadi ya yang menjadi motivasi Ane sendiri itu dengan yaitu tadi hal yang sebelumnya menjadi latar belakang Ane harus bisa lebih dari itu gitu. Karena kan yaitu tadi kalau misalnya Ane membawa visi Ane itu menjadi seseorang yang progresif, maka Ane juga ingin memacu poin. Sebenarnya dulu Ane sering bercanda gitu ya, apa Ane masuk jadi pres gitu ya ketika jadi BEM gitu. Meskipun sebenarnya Ane nggak tahu gitu. Nah, Ane juga sempat ngerasa kayaknya belum ranah Ane. Tapi kalau gitu Ane mencoba men-challenge diri Ane sendiri gitu kan. Dengan yaitu dengan masuk menjadi BEM pada awalnya gitu ya. Dan diakhiri dengan ya sekarang saya bukan mencoba sih sebenarnya. Memang Ane mencalonkan diri Ane untuk kemudian dapat Ane pelajari hal-hal apa saja yang memang nanti bisa membangun diri Ane sendiri. Mungkin begitu. Gitu. Oke, siap Bang. Oke, selanjutnya dari capres nomor 1 nih Bang. Apa Bang yang memotivasi Bung Roy nih untuk maju menjadi calon presiden mahasiswa? Oke. Oke, Bang. Pertanyaan sama ya? Iya, yang sama. Oke. Motivasi menjadi calon presiden mahasiswa. Pertama-tama mungkin yang ingin Anda sampaikan bahwasanya sebenarnya ini masalah regenerasi ya, masalah keberlanjutan gitu ya. Sudah sering berseliweran juga di di quotes ya. Setiap peran ada masanya, setiap masa ada perannya gitu ya. Maka sebenarnya ini adalah estafet kepemimpinan yang harus dilanjutkan gitu ya. Ada harapan-harapan, ada niat baik yang harus terus dilanjutkan gitu ya. Maka dari dorongan diri pribadi gitu ya, maka ingin menjadi presiden mahasiswa gitu ya. Dan memang kemudian yang kedua adalah memang selain daripada memimpin orang gitu ya, kita juga memimpin diri kita sendiri kan tentunya. Betul. Maka yang pertama yang harus diperhatikan gitu ya, kita harus memimpin diri kita dulu sendiri. Maka sudah selesai memimpin diri kita sendiri, baru kita bisa memimpin orang lain gitu ya. Betul. Itu kan ada hadis Nabi kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Gitu ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita ingin mencoba memimpin diri kita sendiri dulu gitu ya, keluar daripada zona nyaman gitu ya, lawan ketakutan yang ada gitu kan. Karena memang hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan kan. Betul. Seperti itu. Jadi coba kita keluar daripada zona nyaman gitu ya, kita tantang diri kita. Setelah memimpin diri kita sendiri, baru kita mimpin orang lain. Jadi betul. ada banyak sih kalau motivasi untuk menjadi calon presiden mahasiswa. Banyak ya. Iya. Oke.
Berarti untuk melanjutkan estafet perjuangan ya Ah, Bang. betul. Karena bagaimanapun juga setiap peran ada masanya, Ah, setiap masa ada perannya gitu. pasti akan habis. Iya betul. Nanti pun setelah Bang Roy pasti ada lagi gitu yang lanjutkan Mungkin gitu. komandan. Iya. Gitu ya. Betul betul. Masuk. Masuk. Segi ya. Oke. Jadi demikian guys alasan dan motivasi mengapa dari Capresma nomor urut 1 maju sebagai Capresma, yaitu ingin melanjutkan estafet perjuangan. Lalu dari Capresma nomor urut 2 ingin meneruskan daripada dulu di organisasinya, ingin melanjutkan perjuangan gitu ya. Kurang lebih sama ya. Tapi ini menjadi nilai plus lebih juga untuk kita nih gitu. Siapa sih yang cocok di antara mereka berdua gitu ya. Oke, tadi kita udah ngebahas beberapa visi misi gitu ya, motivasi menjadi Capresma gitu ya. Oke, kita mau ngebahas tentang ini masalah yang cukup umum Bang gitu. Dan tadi sempat disinggung juga dan dibahas juga oleh Bung Umar nih. Dan ini pun pertanyaan yang seringkali aneh sendiri pun gak bisa menjawab gitu ya. Karena ini pun terjadi juga gitu. Bahkan bukan kalangan mahasiswa KBMI AICB saja, bahkan seluruh pemuda banyak sekali gitu yang terjadi hal ini gitu. Oke, pertanyaan seperti ini Bang. Bagaimana nih Bang pandangan atau sikap dari kedua calon presiden mahasiswa terkait mahasiswa yang apatis terhadap kondisi politik di negeri Indonesia kita saat ini gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira nih solusinya menurut kedua capres gitu. Boleh dari capres nomor 1 dulu gitu. Gimana sih Bang solusinya Bang menanggapi atau melihat kondisi mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemuda saat ini tuh apatis Bang terhadap entah kondisi politik di Indonesia atau bahkan isu-isu kemasyarakatan yang terjadi saat ini gitu. Gimana solusinya Bang menurut Bang? Oke, pertanyaan yang cukup menarik ya dibawakan oleh komandan ya. Mengenai pertanyaan tentang apa namanya kondisi politik kita bukan hanya di kampus ya, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang Indonesia gitu ya. betul. Nah, kira-kira pemuda hari ini sudah apa namanya tadi apa namanya apatis ya, apatis itu acuh tak acuh ya sama betul. perpolitikan yang ada di Indonesia gitu. Iya, betul. Nah, sebelum saya jawab itu perlu kita bahas bahwasanya politik kita di Indonesia memang saat ini sedang apa namanya sedang kacau-kacaunya ya, sedang darurat lah, Darurat banget. gitu ya. Karena apalagi melihat sekarang sebenarnya sistem politik kita di Indonesia itu namanya politik visual, ya. Politik visual. Politik visual itu politik yang kelihatan yang hanya viral saja, gitu ya. Jadi politik konten, gitu ya. Oh iya iya. Banyak kan yang berseliweran Banyak. lagi buat agenda kemudian dikontenkan gitu kan kemudian viral gitu kan. Viral. Nah, itu yang kita anut hari ini. Nah, itu yang kita anut demokrasi apa namanya? Politik visual gitu ya. Ada yang viral kita nonton gitu ya. Kalau nggak viral nggak dieksekusi kan seperti itu. Nah, Oh iya betul. cuman yang menjadi permasalahan adalah anak muda hari ini itu banyak yang apatis, ya. Banyak yang acuh tak acuh dengan berita-berita yang mungkin cukup penting gitu ya untuk negara kedepannya, gitu ya. Maka solusi yang paling penting adalah sebenarnya dari apa namanya dari khususnya kampus kita ya, yang mesti diperkuat adalah diskusi-diskusi kecil-kecilan, gitu ya. Oke. Maka daripada program kami gitu ya, itu nanti akan ada debat KBM gitu. Itu untuk meningkatkan nilai kritis gitu ya. Itu solusinya ya, itu untuk meningkatkan nilai kritis gitu ya, untuk menguatkan isu-isu politik yang terjadi hari ini. Oke. Jadi yang menjadi pertanyaan kenapa kira-kira anak muda hari ini tuh acuh tak acuh gitu ya. Karena mungkin sistem di Indonesia hari ini itu sudah tidak bisa dipercaya gitu kan. Betul. Bagaimana orang mau tertarik dengan dunia politik gitu ya? Bagaimana orang mau tertarik dengan dunia apa namanya perpolitikan gitu? Kalau sistem yang ada di Indonesia saat ini sudah tidak bisa dipercaya. Betul. Maka solusinya adalah kita buat ruang-ruang diskusi, kita adakan lingkup-lingkup diskusi, gitu ya, untuk untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait politik seperti itu. Jadi selain daripada menambah ilmu pengetahuan, juga menambah daya kritis seperti itu. Betul. Jadi solusinya seperti itu, Pak Komandan. Oke, siap. Kita nanti di kampus akan buat
lingkup-lingkup diskusi. Diskusi ya. Iya, Oke. Berarti salah satu daripada program Capres nomor 1 ya, betul, Bung Roy, menggelar acara debat KBM ya. Betul. Betul betul itu bisa menjadi program yang sangat menarik ya, apalagi bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ingin melampiaskan gitu ya, menyalurkan daripada dia resah nih terhadap kondisi politik gitu. Mungkin selama ini kan kita baru sekedar FGD atau ruang dialektika gitu kan. Itu kan hanya di lingkup kampus gitu ya. Mungkin nanti akan seluruh atau orang masyarakat bisa join juga gitu. Itu kan bisa menjadi langkah yang bagus ya. Gitu. Kita bisa dengar aspirasi-aspirasi dari masyarakat mungkin gitu atau dari mahasiswa gitu ya. Ya, salah satu solusi yang bagus ya. Semoga bisa terrealisasikan ya, Bung Roy nanti ketika terpilih menjadi presiden mahasiswa. Oke, pertanyaan yang sama kepada capres nomor urut 2, bagaimana nih Bang solusinya menanggapi mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemuda yang apatis gitu Bang, nggak peduli bahkan sama kondisi politik di negeri Indonesia ini gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin politik ya, sering baca-baca gitu di media sosial, ataupun kita sering ketemu gitu sama teman-teman kita yang emang kayak kalau misalnya kita sedikit saja ngomongin politik, pasti orang-orang tuh udah ngerasa aduh politik nih, Iya. aduh politik nih elitis banget nih gitu kan, Iya, aduh iya. ribet banget nih ngomongin politik gitu kan. Iya benar. Banyak orang ataupun banyak anak muda itu yang ngerasa sekarang kayak gitu. Betul. Ya mungkin salah satu faktornya itu tadi gitu kan. Apakah sistem politik Indonesia yang memang belum sebagus itu untuk kemudian orang pun ya udahlah gitu. Orang jadi malas gitu Ya, ya. orang jadi malas gitu kan ngomongin politik itu sendiri gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau misalnya menurut Anda sendiri, dalam kehidupan sehari-hari kita itu saja sudah termasuk politik gitu. Karena politik sendiri menurut Ane ya, menurut Ane politik itu adalah sebuah aturan tuh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri memiliki aturan gitu. Jadi aturan hidup kita itu saja kita sudah berpolitik gitu. Betul. Kalau misalnya ngomongin politik secara umum gitu. Tapi ya memang kalau misalnya kita ngomongin politik dalam lingkup negara kita, Ya, selesai Bang. ya yang kayak gitu lagi gitu kan. Betul. Gitu. Jadi solusinya kalau misalnya menurut Ane, memang kita secara umum ya, kita harus memperbaiki citra politik itu sendiri. Terus juga mengubah mindset orang-orang ataupun pemuda-pemuda, ya bagaimana sih sebenarnya politik itu gitu kan. Nah, kalau misalnya orang-orang yang aneh rasa nih ya, kalau misalnya orang-orang sendiri udah paham nih terkait mindset politik yang benar tuh yang seperti apa, mungkin mereka juga akan mulai kepo lah istilahnya. Kayak mulai penasaran nih, oh politik tuh kayak gini ya. Dan mereka akan mulai cari tahu dan mereka pun akan mulai kemudian sadar gitu. Kalau misalnya ternyata sistem politik di Indonesia itu tidak sebagus itu, istilahnya kayak gitu lah. Nah, jadi bisa dengan berbagai hal sebenarnya kalau misalnya ingin menyadarkan hal seperti itu ya. Misal dengan kayak bikin propaganda kah secara media ataupun bikin konten edukasi kah terkait politik, itu bisa menjadi salah satu solusi ataupun jawaban lah bagi orang-orang yang kemudian apatis itu sendiri gitu ya, terkait politik. Gitu. Jadi kita bikin orang dulu tertarik biar nanti kemudian orang itu sendiri yang penasaran. Oke, betul. Kan gitu kalau misalnya. Iya, berarti dari pemaparan yang disampaikan oleh Capres nomor urut 2, kita hadirkan semacam propaganda yang mana di situ propagandanya kita hadirkan dari beritanya apa yang menarik gitu kan, dan mungkin visualisasinya juga penting gitu Bang ya buat menarik, apalagi Gen Z ini kan udah pinter lah ya, apalagi sekarang udah zaman AI nih Bang ya, gitu. Jadi udah kita juga mesti relevan sama kondisi saat ini gitu ya. Bahkan pemerintahan pun ya khususnya Pak Wapres, Pak Gibran gitu ya, nyuruh kita belajar AI gitu. Kok jadi bahas AI ini? Maksudnya kita benar-benar harus apa ya? Melek Iya, teknologi. melek teknologi gitu kan.
Bahkan teknologi pun ada sangkut paut yang politik gitu Bang Betul. ya. Yang aneh dengar tuh terakhir Polri gitu menciptakan robot Polri ya, robot Mainan, Polri, mainan. Oh, oh. Mainan. Oh iya, Beli mainan baru. Mainan baru. Diikat aja ntar. Iya, kata aja ya. Bahaya banget. Aduh. Iya, jadi Enggak. Potong. Jadi Lanjut. iya, jadi kan itu kan teknologi juga ya, apa namanya? Yang mana harga robot Polri itu sekitar 3 miliar 3 katanya, miliar Bang. gitu. Aduh. Dan itu nanti akan dijual ke Cina sekitar 240 juta doang gitu. Jadi ya, efisiensi anggarannya pun masih belum jelas gitu di negara ini gitu. Maka nggak heran ya banyak orang-orang gitu, bahkan bukan pemuda doang ya, orang-orang tua gitu mungkin apatis juga. Karena memang kondisi politik di negeri ini belum jelas. Banyak apa ya? Banyak kekacauan yang terjadi di pemerintahan sono gitu kan. Nah, maka dari itu tugas kita sebagai pemuda gitu ya atau mahasiswa, kita menjadi orang yang melek politik gitu, menyuarakan politik apa yang terjadi saat ini gitu ya. Satu suara atau dua suara itu lebih berarti daripada tidak bersuara sama sekali teman-teman. Gitu. Jadi dalam forum ini kita juga mengajak teman-teman untuk mengembangkan apa ya, critical thinking gitu, kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya. Yang mana pemerintahan ini kebijakan bikin ini bagus atau tidak, atau bikin kebijakan ini bagus atau tidak gitu, apa dampaknya gitu ya. Ya jadi seperti itu. Oke Bang, jadi ada pertanyaan selanjutnya nih Bang. Oke. Nah ini cukup santai lah gitu, nggak berat kayak tadi. Dibilang berat sih enggak ya, ini penting ya Bang ya. Betul. Terkadang mindset kita tuh gitu ya, politik berat, padahal enggak. Politik itu ya udah kayak biasa, Iya. pembahasan penting gitulah. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya Bang, siapa sih tokoh yang menginspirasi kehidupan daripada Bung Roy dan Bung Umar sendiri gitu ya, dalam hal kepemimpinan gitu ya. Kan banyak ya sosok kepemimpinan yang hebat gitu ya, kayak Alexander the Great atau bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga gitu ya, ataupun Napoleon gitu misalkan gitu ya. Boleh dari Bung Umar dulu deh. Boleh. Kira-kira sosok tokoh siapa sih yang menjadi apa ya, suri teladan gitu dalam hal kepemimpinan gitu oleh Bung Umar? Baik. Silakan Bung. Sebenarnya kalau misalnya dibilang tokoh ya, aneh dari kecil, mungkin ini juga menjadi salah satu alasan kenapa nama aneh Umar. Oh iya betul. Jadi aneh suka gitu, bagaimana Iya. gaya kepemimpinan dari seorang Umar bin Khattab. Gitu. Takbir, Allah Akbar. Karena memang beliau gitu ya, yang memang dari awalnya belum masuk Islam gitu ya. Terus kemudian mengenal Islam dan sampai akhirnya masuk Islam gitu. Beliau punya ceritanya sendiri gitu. Terus juga orang yang tegas gitu ya, orang yang adil. Tapi kalau misalnya ngomongin Islam ataupun ngomongin aturan, ya tentu beliau bukan ini gitu ya, bukan yang apa sembarangan gitu. Iya betul. Istilahnya kayak gitu ya. Kan beliau itu kalau misalnya kita dengar ataupun baca-baca gitu ya, beliau itu simbol yang orang yang berani gitu kan. Terus juga adil dan juga tegas gitu dalam mengambil keputusan. Tetapi beliau itu tetap rendah hati dan juga berpihak kepada rakyatnya. Gitu. Masya Allah betul. Yang saya pelajari itu kalau misalnya dari beliau, jadi pemimpin itu bukan yang paling tinggi kedudukannya sebenarnya, gitu. Tapi yang paling keras menanggung beban, terus juga yang paling keras menanggung amanah, dan juga paling tulus untuk membela agama Islam atau membela yang lemah lah istilahnya kalau dulu ya. Oh iya gitu ya. betul. Tapi kalau misalnya dalam konteks kampus ya saya pengen meneladani beliau gitu. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan dari capres nomor urut 2 ya, tokoh yang menginspirasi beliau gitu, yaitu Umar bin Khattab. Oke, selanjutnya kita sama-sama belum mendengarkan nih dari capres nomor urut 1 Bung Roy, siapa sih tokoh yang menginspirasi beliau dalam hal kepemimpinan? Boleh Bung. Oke, perihal tokoh kehidupan ya. Sebenarnya kita perlu menyiapkan juga ya mentor-mentor gitu ya. Ada mentor kehidupan, kemudian ada mentor spiritual gitu ya. Ada mentor kepemimpinan gitu. Nah, cuman yang menjadi tokoh inspirasi bagi saya sebenarnya ada banyak ya. Cuman tadi yang disampaikan komandan, yang paling pertama pasti
Nabi kita Muhammad SAW gitu ya. Sallallahu alaihi Beliau wasallam. adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik suri tauladan gitu ya. Sebaik-baik pemimpin gitu ya. Sebaik-baik manusia gitu ya. Jadi semua keteladanan itu ada pada beliau gitu ya. Dan beliau kalau memimpin ya betul-betul semua lini mencukupi gitu ya. Beliau betul-betul sempurna akhlaknya gitu ya. Kemudian tokoh inspirasi selanjutnya ada presiden kita sendiri gitu ya. Betul. Presiden B.J. Habibie gitu ya. Bagaimana intelektual beliau, kecerdasan beliau gitu ya. Sebagai teknokrat juga ya beliau. Salah satu orang yang menciptakan pesawat terbang gitu ya. Dan itu sangat menginspirasi saya gitu ya. Kemudian ada juga politikus India Mahatma Gandhi. Beliau seorang politikus yang apa namanya memiliki perlawanan dengan kelembutan gitu. Jadi beliau melawan tapi dengan cara tidak memakai kekerasan gitu. Oh iya. Namanya konsep satyagraha seperti Ya, itu. Satyagraha ya. Gitu sih. Satyagraha ya. Iya, satyagraha Oke. gitu. Ya. Jadi itu mungkin 3 mentor atau tokoh inspirasi yang sangat saya jadikan ini ya. Contoh. Ya? Contoh. Oke, jadi begitu guys, daripada tokoh-tokoh yang menjadi inspiratif Bung Roy dan Bung Umar selaku Capresma gitu ya. Karena dalam perihal kepemimpinan kita perlu yang namanya belajar entah dari sejarah, entah dari tokoh-tokoh penting gitu ya. Yang mana ini bisa menjadi penilaian kita gitu ya. Oh, ternyata Capres nomor urut 1 tokoh yang menginspirasinya Nabi Muhammad, Pak B.J. Habibie dan Mahatma Gandhi. Lalu kalau tokoh inspirasi Bung Umar itu adalah Khalifah kedua Umar bin Khattab gitu ya. Yang mana tokoh-tokoh ini sangat hebat semua, spektakuler semua dengan track record mereka semua, prestasinya gitu. Itu bisa menjadi apa ya? Penyemangat lah, gitu. Penyemangat buat mereka untuk bisa mencapai titik seperti mereka gitu ya. Setidaknya gitu kita bisa meneladani gitu ya. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Bang, Bung Umar dan Bung Roy. Dalam 1 tahun masa jabatan, program apa nih yang menurut Bung Roy dan Bung Umar, program apa yang menurut kalian itu paling realistis untuk diwujudkan? Dan program tersebut itu memberikan kontribusi yang nyata gitu untuk KBMI AICB gitu ya. Boleh dari Bung Roy dulu nih. Kira-kira apa saja sih program-program gitu yang Oke, mengenai program-program yang mungkin akan kita realisasikan dalam 1 tahun kepengurusan ya. Sebenarnya ada banyak program-program ini karena memang ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan gitu ya, maka kita menjadikan program ini sebagai solusi gitu ya. Tapi tidak selamanya ketika kita mendapatkan masalah, program ini atau proker ini jadikan solusi juga, tidak selamanya gitu ya. Cuman kita udah ada beberapa program yang sudah kita kumpulkan gitu ya. Yang pertama ada legacy ya. Legacy itu warisan program kerja yaitu pengabdian masyarakat gitu ya. Pengabdian masyarakat ini bukan semerta-merta hanya kita lanjutkan saja gitu ya. Tentu akan ada inovasi, kemudian evaluasi sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi bukan hanya warisan saja tapi kita akan adakan inovasi kemudian evaluasi seperti itu tahun-tahun berikutnya. Itu bagian daripada program unggulan kita ya. Nah, program unggulan kedua kita udah ada juga namanya lomba debat KBM. Sama yang seperti saya jelaskan tadi. Lomba debat KBM ini semua organisasi gitu ya, semua mahasiswa itu mencakup semuanya gitu ya. Jadi selain daripada meningkatkan daya kritis gitu ya, itu tentunya menambah wawasan ya, ilmu-ilmu tentang isu-isu politik yang terjadi hari ini gitu ya, atau mungkin nanti ketika lomba debat seperti itu. Kemudian ada juga temu tokoh nasional gitu ya. Temu tokoh nasional ini supaya kita bisa menjadi orang hebat gitu ya, maka kita perlu inspirasi dari orang-orang hebat juga. Gitu. Jadi nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang mempunyai wawasan luas gitu ya. Kita bisa ambil pelajaran-pelajaran dari beliau seperti itu. Kemudian ada juga bazar Ormawa gitu ya, atau Ormawa Bukalapak ya. Itu salah satu daripada program kerja kita. Nah, kenapa saya lakukan? Karena memang divisi itu ya,
kita sangat menggaungkan yang namanya kolaborasi harmonisasi antara anggota Ormawa. Nah, selama ini mungkin sebelum-sebelumnya itu sudah ada banyak kegiatan. Nah, cuman kita buat program kerja yang baru gitu ya, langkah konkret yang baru supaya nanti terjalin antara komunikasi antara Ormawa dan teman-teman yang lain gitu. Jadi selain daripada kita jualan bareng gitu ya, kita tentunya akan jalin komunikasi yang erat antara 8 Ormawa. Oke. Kemudian yang terakhir program unggulan yang kita masukkan juga yang mungkin akan kita realisasikan dalam 1 tahun kepengurusan gitu ya. Ada lingkungan bersih jiwa bersih gitu ya. Oke. Jadi kita menciptakan lingkungan yang kondusif gitu ya, agar nanti bukan tempat belajar kita yang nyaman gitu, tapi hati kemudian pikiran kita juga menjadi bersih gitu ya. Oke, Karena salah satu pendukung faktor kita nyaman belajar gitu ya, itu tentunya dari lingkungan seperti itu. Jadi kita nanti akan adakan lingkungan bersih, jiwa bersih gitu ya. Bukan hanya di lingkungan kampus saja, bukan hanya mencakup kampus saja, tapi masyarakat yang ada di sekitar kita libatkan seperti itu. Oke. Mungkin itu sih ada 5 program Ada unggulan. 5 program ya berarti Oke, ya. siap. Berarti yang bisa saya simpulkan ada lomba debat KBM, ada lingkungan bersih, jiwa bersih, terus juga buzzer kan. Aduh jadi buzzer nih. Ya, iya benar. Bazar. Tadi Ormawa sempat Bukalapak. typo Bang, buzzer. Iya, betul. Bazar ya. Ormawa Bukalapak ya Bang. Terus juga pengabdian masyarakat Bang, betul. Oke, satu lagi apa tadi Bang? Temu tokoh. Temu tokoh nasional gitu ya. Itu dia program-program yang akan nanti insya Allah akan direalisasikan oleh Capres nomor 1 gitu ya. Mana dampak-dampaknya sangat banyak gitu ya. Benefitnya juga sangat banyak gitu ya, baik dari intelektual, kepekaan terhadap lingkungan gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kita dengarkan juga nih program-program apa saja nih yang akan nanti dilaksanakan oleh Capres nomor urut 2. Oke, Bung Umar silakan. Baik. Kalau kita melihat secara realistisnya kami punya program yang namanya KBM Talk and Think. Jadi nanti teman-teman satu KBM itu dikumpulkan gitu ya. Untuk ya kita sebenarnya bisa dalam bentuk forum ataupun kita sekadar ngobrol santai gitu. Jadi nanti di situ ya kita ngobrolin keresahan apa gitu dari setiap ormawa kah ataupun prodinya kah ataupun apa. Kita sama-sama ngobrol di forum tersebut gitu. Apa yang memang sebenarnya sedang dijalani oleh teman-teman KBM saat ini gitu. Apa kendala-kendalanya kah ataupun apa yang memang ya itu tadi gitu. Istilahnya kita ngobrol lah, sharing-sharing terkait KBM gitu. Oke. Itu menjadi suatu forum. Namanya KBM Talk and Think. KBM Talk and Think. Betul. Oke. Jadi nanti kita obrolkan di situ dan juga pikirkan bagaimana cara kita memecahkan masalahnya ataupun kendala yang sedang dijalankan. Oke. Untuk program yang kedua ada yang namanya Sebi Talent Labs. Nah, Sebi Talent Labs ini dia sebenarnya sebuah kayak tempat inkubasi. Cuma ya pokoknya nanti di dalam situ tuh kita mengumpulkan gitu ya. Mungkin di sebelumnya juga ada gitu ya di teman-teman PMB gitu ya. Mengumpulkan database minat bakat dari teman-teman satu KBM gitu. Nah, tapi yang aneh pengen di sini tuh kita coba kembangkan, bukan hanya kemudian menjadi database tapi menjadi sebuah tempat buat teman-teman di situ diinkubasi gitu ya. Istilahnya inkubasi lah. Yang mana nanti setiap minat bakatnya itu ya kita kembangkan di situ gitu. Jadi bukan hanya kemudian menjadi minat bakat gitu. Kan kita punya banyak KKM ya sebenarnya di SEBI ini. Nah, kita coba salurkan ke situ. Dan yang memang nanti ujung-ujungnya kita coba salurkan minat bakat mereka gitu ya. Menjadi sebuah ajang perlombaan gitu. Yang nanti ya bisa nambah prestasi non akademiknya. Misalnya kayak gitu loh untuk KBM. Gitu. Kalau misalnya program yang ketiga, sebenarnya ini ada hubungannya sama program yang pertama tadi ya. Nah, jadi ada namanya PAS, sebenarnya mirip-mirip sama programnya Mas Roy. PAS. PAS itu program aksi sama-sama. Oke. Ya, tapi bukan aksi ke massa ya. Bukan aksi kayak bukan demonstrasi ya. Demonstrasi bukan. Tapi ya aksinya itu bisa
berupa berbagai hal. Tuh, Oh, entah itu oke, bersih-bersih oke. ataupun makan bersama gitu. Oh. Yang nanti itu bisa dikolaborasikan dengan program saya yang pertama tadi gitu. Oke. Ada yang namanya tadi KBM Talk and Think KBM gitu. Talk and Jadi Think. nanti setelah melakukan hal tersebut, kita kumpul di satu tempat, kita ngobrol. Gitu. Gitu. Itu sih PAS sama tadi ya? PAS, betul. Apa tadi namanya Bang PAS itu? Program aksi sama-sama. Program aksi sama-sama. Iya, Oke. Jadi ada 3 program ya? Bung, Betul. ya? Yang Oke. memang istilahnya realistis untuk Dilaksanakan dilaksanakan. gitu ya. Oke, ada 3 nih yang bisa saya simpulkan ya. Yang pertama ada KBM Talk and Think, ya kan. Yang kedua SEBI Talent Talent Labs, Labs. dan yang ketiga PAS, yaitu Program aksi aksi sama-sama. Oke. Jadi dari pemaparan program-program dari masing-masing Capresma ini sangat menarik ya untuk nanti kita sama-sama realisasikan gitu. Kita manfaatkan sebaik mungkin gitu. Benefit-benefit yang akan kita dapati gitu untuk mengikuti program-program yang akan direalisasikan nanti ketika salah satu capres kita menjadi presiden mahasiswa gitu ya. Oke, sudah banyak hal nih Bung Roy dan Bung Umar yang kita bahas pada podcast kali ini gitu ya. Sebelum kita akhiri podcast ini, boleh saya minta closing statement gitu ya dari masing-masing capresma gini. Apa sih kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh KBMI AICB gitu ya? Boleh dari Bung Roy dulu nih. Silakan Bung. Oke, closing statement mungkin setiap masa ada perannya dan setiap peran pasti ada masanya gitu ya. Betul. Kepemimpinan bukan hanya tentang saya tapi tentang kita semua. Gitu ya. Jadi kalau kita jalan bareng-bareng, kalau kita jalan sendiri, mungkin kita akan cepat sampai tujuan gitu ya. Betul. Tapi kalau kita jalan sama-sama, pasti perjalanannya akan jauh gitu ya. Maka salah satu yang saya gaungkan adalah kolaborasi gitu ya. Karena memang kekuasaan bukan hanya tentang individu tapi untuk semua orang gitu ya. Bagaimana kita mendengarkan orang gitu ya, mendengarkan beberapa pihak gitu. Dan insya Allah siapapun nanti terpilih gitu ya, tetap kita akan pikirkan semuanya gitu ya. KBM, angkatan, kemudian organisasi kita masing-masing seperti itu. Semoga kita bisa berkolaborasi gitu ya. Dan bisa mewujudkan cita-cita pendahulu. Amin. Oke, mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Bung Roy atas closing statement-nya. Kita sama-sama belum mendengarkan nih closing statement dari Capresma nomor urut 2. Boleh, Bung Umar. Baik. Sebenarnya singkat saja ya. Wes, singkat saja. Singkat saja. Ya. Menjadi presiden mahasiswa itu kan bukan soal panggung ya, bukan soal kemudian presiden mahasiswa nih gitu kan. Tapi bagaimana presiden mahasiswa itu sendiri menentukan arah gitu. Bagaimana KBM ini akan dibawa ke arah mana sih gitu untuk sampai ke suatu tujuan gitu. Yang juga presiden mahasiswa ini juga bukan soal gaya gitu. Wah, saya presiden mahasiswa. Tapi soal daya. Bagaimana kemudian kita dapat berdaya untuk mencapai tujuan itu sendiri gitu yang tadi disebutkan. Nah, jadi saya juga hadir bukan hanya menjadi pemimpin gitu, tapi saya hadir untuk menjadi bagian dari kita, dari KBM itu sendiri gitu. Yang saya punya slogan gitu, namanya mikir dulu baru hayu gitu. Nah, jadi sebelum kita melakukan sebuah pergerakan atau sebelum kita melaksanakan sebuah aksi gitu, kita coba dipikir dulu, baru kita sama-sama hayu gitu. Oke. Mungkin itu saja. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak pada Bung Umar dan Bung Roy atas closing statement-nya. Semoga pada podcast kita kali ini dapat memberikan pencerahan gitu ya bagi seluruh audiens, khususnya KBMI AICB dalam menentukan pilihan yang bijak mana capres yang terbaik menurut Anda sekalian. Gitu. Jangan lupa nanti pemirsa datang dan milih, jangan golput. Gunakan hak suara kita. Karena dengan kita memilih itu sebagai bentuk tanggung jawab kita dan partisipasi aktif dalam demokrasi kampus. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.